Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fidian Setino dari NRP 5017 24162. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai kuliah saya untuk desain listrik penugasan satu yang diberikan oleh kuliah. Ya, langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama kita akan import dulu libraries yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan libraries dan kita definisikan sebagai NP. Kemudian kita import juga untuk buat grafik kita menggunakan Matplotlib. Kita definisikan sebagai PLT saja. Nah, kemudian kita run versi enter. Oke. Nah, di sini berarti sudah berhasil untuk instalasi dari library-nya. Nah, berikutnya kita akan mendefinisisikan sinyal asal. Dimana di sini saya akan mendefinisikannya sebagai SBIS atau bit. Kita buka kurung. Kurung terawang. Nah, sorry. Enter. Bisa untuk 05. Nah, di sini domain saya memulai dari 05 sampai ke 5 X ya. Kemudian nilainya maka saya input sini. Satu terus jadi cepat saya taruh 20 pixel kedalamnya. Dua satu itu satu tiga itu nilainya tiga empat itu nilainya empat nilainya dua dari nilainya oke tekan enter kita tutup kurung. Nah, secara otomatis dia akan menyimpan sinyal listrik kita. Kita enter. Nah, ini kalau kayak gini nggak ada masalah, berarti dia sudah berhasil running dengan benar. Nah, berikutnya kita akan saya akan menjelaskan sedikit ya terkait arti dari ini. Ini misal X buka kurung min 5 dengan N5. Nah, maka nilai sinyalnya adalah 1. Nah, sama halnya dengan ini. X dengan N nilai N-nya min 4, sinyalnya nilai min 2 dan seterusnya. Nah, setelah melakukan hal tersebut, nah kita akan
membuat fungsi bernama xn, karena terlebih dahulu harus mendefinisikannya. Definisikan xn itu sebagai ini dc array h dot integer for in nah fungsi ini berfungsi untuk mengambil nilai sinyal berdasarkan indeks yang sudah kita masukkan tadi. Indeksnya itu dimaksud adalah jika n 5, maka sinyalnya adalah 1. Nah, jika nilai nilai tidak ada, maka otomatis nilai dianggap 0. Oke, nah kita habis sudah kita run dan hasilnya benar. Nah, berikutnya saya akan membuat domain index n dari 8 sampai 8 menggunakan entry range 8 sampai 9. Nah, domain ini saya buat lebih lebar dari domain aslinya supaya nanti ketika sinyal itu ditransformasikan seperti pergeseran atau kebalikan waktu bisa terlihat jelas pada grafik. Maka dari itu saya menaikkan domain ini itu sendiri. Ya. Ya, saya bersalah sedikit di sini. Oke. Ya, sebenarnya tadi saya ada kesalahan sedikit di tulisan range ya. Harusnya R-nya tidak ada BR, tapi L-nya cukup satu saja. Nah, setelah kita memberikan batasan untuk domainnya, sini selanjutnya kita akan membuat sinyal asli. Dimana kalau kita definisikan X asli terus kita X asli sama dengan set. Nah, setelah itu kita akan membuat transformasi pertama, di mana untuk transformasi pertama di sini saya akan membuat saya disarankan transformasi pertama hanya satu,
dengan X buka kurung N2. Nah, setelah itu untuk transformasi kedua saya akan membuat Y2 sama dengan X dalam kurung 2 N, kita berikan N. Nah, yang ketiga saya akan definisikan dengan X dalam kurung N. Nah, yang berikutnya terakhir yaitu Y4 X dalam kurung N plus 2. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu saya akan ngeplot figurnya yang ini. Nah, udah saya akan ngeplot figur fit size-nya. Saya buat 12 Oke, berikutnya saya akan copy lagi. Oke, pada yang figurnya itu saya membuat area gambar figure dengan ukuran 12 kali 12 inci. Nah, tujuannya agar 5 grafik yang tidak kasih tampilkan itu dapat cukup besar dan mudah dibaca. Oke, kita akan kode lagi untuk yang lainnya. Nah, di sini sudah selesai untuk grafik yang pertama. Ya, coba run saja.
Nah, ini untuk yang pertama sudah terlihat. Nah, saya izin menjelaskan sedikit bahwa intinya bahwa PLT sub 511 artinya saya membagi figur menjadi 5 baris dan 1 kolom, lalu grafik ini ditempatkan pada posisi pertama. Kemudian PLT stem and X asli digunakan untuk membuat grafik di sinyal distrik dalam bentuk batang dan titik karena sinyal yang dibahas adalah sinyal distrik. Nah, untuk PLT X line digunakan untuk memberi garis horizontal merah pada nilai 0 agar sumber referensinya jelas. Kemudian untuk PLT title, PLT label, PLT label, dan PLT grid itu yang pertama PLT title itu memberi video grafik, PLT X label itu memberi label sumber horizontal, PLT label itu memberi label sumber vertikal, dan PLT grid true itu uh, menampilkan alat pembacaan lebih mudah. Selanjutnya saya akan coding untuk ketiga sisanya, dimana di sini kita tinggal langsung saja copy yang ini, kita input nilai kita ganti 2, nilai ini kan tadi X asli kita jangan jadi 1 cuman yang ini untuk sinyalnya satunya setelah dia mengalami pergeseran sebanyak 2 ke kanan. Nah, next kita akan coding untuk yang ketiga, yaitu 2N. Tadi kita copy, dan kita sudah kita paste di sini. Terus kita ganti 3, terus ini kita ganti 3 sekarang. Nah, ini tiga aja, yang keempat kita ini lagi, terus kita kasih sedikit 4, ini kita jadi 4. Nah, ini ya untuk mungkin di sini saya ada yang kurang, kita lupa ganti juga ya. Shell ini shell asal, jadi kita ganti jadi X. Nah, tadi kita ganti jadi X N dan 2 tadi. Oke, yang kita ganti. Udah dari nah, oke. Nah, akhirnya kita akan buat untuk yang N plus 2.
Ya, sorry di sini ada kesalahan, harus di sini ini 2. Oke, di sini plusnya hanya 3. Ini di sini baru 4 karena ini n plus 2. Nah, baik, ini dia untuk hasilnya dari saya. Setelah saya mencocokkan dengan gambar benang saya, ini juga sudah sesuai, dan uh, mungkin sekian dulu dari saya terkait video tutorial codingannya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf kepada Bunda. Dan saya terima kasih kepada Bunda yang memberikan tugas ini sebagai youtuber Bang Awal untuk pengetahuan kami mahasiswa teknik fisika terkait analisis sinyal. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, sekali lagi saya minta maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Luvin, terima kasih.